Selamat bertemu kembali di channelku. Ini masih pagi di sini, sejuk segar. Oke, pagi ini aku membaca dan mendengar berita yang kurang enak dan juga mengagetkan. Dan ini ternyata seputar sepeda. Berita apa itu, penasaran? Subscribe dulu. Nah, aku akan bahas sekarang berita apa sih yang sedang kencang-kencangnya beredar. Baru kemarin itu berita itu mencuat, sangat mencuat banget, dan tiba-tiba ada beberapa teman di ring pertemanan musisi itu, di situ ada yang juga sempat posting, yaitu tentang RUU pajak sepeda. Waduh, mau dipajakin? Itu bener nggak sih? Hoak nggak sih? Atau cuman sensasi aja? Nah, ini aku akan bahas satu-satu. Ikutin terus. Yang pertama, aku pengen ngobrol bahwa jika jika sepeda itu dipajekin, sebenarnya sudah ada dari dulu ya. Dulu zaman saya masih kecil juga, sekolah-sekolah SD, SMP, itu sudah ada yang namanya pajak sepeda itu. Kalau di daerah Jawa Timur atau tempat lain namanya, panggilannya peneng, ya kan. Tapi kalau di Jogja sendiri namanya plembir. Nah, pajak sepeda itu berlaku untuk semua sepeda waktu itu. Jadi bentuknya seperti apa? Bentuknya itu yaitu stiker yang ditempel di bagian depan sepeda. Bahwa stiker itu ada masa berlakunya, dan di situ ada di stiker itu ada tulisan harganya. Dalam arti harga itu harga pajaknya. Dulu yang saya alami itu dari Rp50 sampai Rp100 pajaknya per sepeda. Dan itu sering ada razia. Kalau di Jogja itu, karena saya berangkat sekolahnya naik sepeda bareng-bareng dengan bisa ratusan itu. Kalau di jumlah ya ribuan setiap harinya. Aku berangkat sekolah dengan pelajar-pelajar yang lain yang pakai sepeda, dan juga kantoran, bapak-bapak kantoran, dan semua yang bekerja itu pakai sepeda. Nah, begitu ada razia itu, pasti kalau yang nggak punya stiker plembir atau peneng itu tadi, putar balik, karena ada dendanya nanti ketika tidak menempelkan stiker plembir atau peneng tersebut. Nah, itu udah sama kayak razia motor gitu persis. Nah, jadi kalau berbicara kembali lagi, kalau berbicara tentang RUU pajak sepeda, untuk waktu itu kita sudah pernah. Nah, karena apa sudah pernah? Karena dulu orang membeli motor atau mobil itu belum terjangkau ya. Masyarakat Indonesia rata-rata memakai sepeda, dan itu sudah menjadi kultur kita bersepeda, karena memang ya daya belinya waktu itu hanya bisa sepeda gitu kan. Yang punya mobil atau motor itu benar-benar orang yang berduit zaman itu, ya kan. Zaman itu benar-benar itu kelihatan. Kalau orang udah naik motor atau mobil itu bisa dibilang orang yang punya lah waktu itu. Nah, untuk pajak sepeda waktu itu tuh sangat relevan, karena yaitu indikasinya kalau nggak dipajekin ya pemasukan pajak negara mungkin tidak ada, karena hampir sekian persen lebih banyak itu pengguna sepeda daripada motor dan mobil. Jadi relevan kalau memang dipungut pajak jalan raya untuk kendaraan yang tanpa mesin, yaitu sepeda, itu relevan. Nah, terus kalau RUU pajak sepeda itu diberlakukan sekarang, itu relevan nggak? Coba ikutin terus. Jawabannya adalah, jika ada RUU sepeda atau pajak sepeda diberlakukan untuk era dewasa ini, menurut saya pribadi itu kurang relevan. Karena apa? Transportasi umum di masyarakat sudah melimpah. Banyak pilihan, masyarakat bisa naik busway, naik kereta, naik KRL kalau di kota Jakarta ya. Terus ada
banyaklah motor mobil yang sekarang sudah terjangkau gitu kan. Sementara sepeda mulai mulai punah. Sepeda hanya cuman buat punyaan aja, atau alat olahraga yang dipakai hanya mungkin seminggu sekali. Betul? Nah, sedangkan transportasi masyarakat bekerja itu mereka jelas-jelas mindsetnya menggunakan mobil atau motor. Biasanya yang menggunakan mobil, seorang bapak memakai mobil itu karena sekalian nganterin anaknya sekolah. Betul? Nah, begitu juga motor. Nah, akhirnya setelah dipikir-pikir dan kalau ditanya ini relevan apa enggak RUU pajak sepeda itu diberlakukan lagi, menurut saya tidak, karena ya itu tadi sudah terjangkau, sudah banyak pilihan transportasi, dan buat apa pengendara sepeda atau yang tidak bermesin ini dipungut pajak, ya kan? Nah, sementara berita kemarin itu mencuat. Nah, sekarang aku mau menjawab bahwa itu beneran atau enggak sih, atau cuman hoax nih, Kemenhub, Kementerian Perhubungan itu akan memperlakukan pajak. Jawabannya, itu adalah hoax. Saya sudah membaca beritanya, sudah mencari beritanya bahwa Kemenhub membantah adanya berita yang mencuat bahwa Kementerian Perhubungan akan membuat pajak untuk kendaraan yang tidak bermotor, yaitu sepeda. Itu adalah berita hoax. Lah, tiba-tiba kemarin muncul RUU berita tentang RUU ini, kan kaget saya. Udah dijawab sama Kemenhub bahwa Kementerian Perhubungan Indonesia hanya merencanakan peraturan bermain sepedanya. Nah, jadi bukan pajak sepeda ya, peraturan bermain sepedanya. Karena apa? Mereka mengacu di Jakarta terjadi lonjakan pesepeda dan di kota-kota lain. Nah, Kemenhub berusaha mengatur penggunaan bermain sepeda tersebut biar supaya pengendara sepeda itu aman. Jadi mungkin ada beberapa peraturan yang harus ditaati nantinya kalau memang RUU itu bisa di approve. Mungkin yang saya prediksi mungkin sebatas penggunaan helm ya. Setiap pesepeda akan diwajibkan menggunakan helm. Itu kayaknya seperti itu. Terus pesepeda harus wajib di bahu jalan dan tidak mengganggu kendaraan motor yang lain. Nah, atau pengguna jalan yang lain. Kayaknya seperti itu, diharuskan lewat jalur sepeda. Nah, kalau ada jalur sepedanya lah, kalau nggak ada, kalau nggak ada ya berarti tetap di bahu kiri jalan. Terus mungkin peraturannya juga mengatur tentang yang seperti yang saya bahas kemarin, bahwa pesepeda harus berjajar mengular ya, mengekor, bukan dua-dua di jalanan. Kayaknya seperti itu. Jadi Kementerian Perhubungan hanya berbicara tentang aturan bermain sepeda di jalan raya. Itu yang sedang dirancang. Namanya juga RUU ya kan, rancangan undang-undang. Gitu guys. Jika berbicara pajak sendiri, untuk sekarang pun atau dari kemarin pun sudah ada pajaknya. Tetapi pajak sepeda itu berupa pajak pembelian. Nah, kita kalau beli sepeda itu kena pajak guys, ya kan? Nggak mungkin nggak kena pajak. Dan kita sudah membayar itu ketika kita membeli sepeda. Makanya harga sepeda bisa naik sampai sekarang karena permintaan tinggi. Tetapi di antara permintaan tinggi atau enggaknya, di harga sepeda tersebut itu sudah termasuk pajak pembelian ya. Apalagi kerasa banget kalau sekelas Brompton gitu, pajak pembeliannya lumayan, makanya harganya juga lumayan. Mereka diimpor. Kalau yang seperti Norris dan yang lain ya tetap ada pajaknya juga, ya kan. Jadi pajak itu menyesuaikan harga dari sepeda tersebut, didatangkannya dan kena pajak Indonesia. Akhirnya muncullah harga Indonesia. Dan itulah harga Indonesia yang kita beli. Seperti itu. Dan salah satu contoh lagi, ini malah kalau bisa, saya pribadi sebagai masyarakat Indonesia atau goeser itu pengen sih request sama Kemenhub. Semoga Kemenhub nonton video ini ya. Seperti di Amerika, bahwa
pemungutan pajak sepeda di jalan raya itu memang nggak ada, tetapi pemungutan pajak pembelian sepeda itu ada dan mahal loh. Jangan salah, di Amerika lumayan mahal. Angkanya aku lupa, tetapi kalian bisa searching sendiri. Ah, tapi ah, masyarakat di sana rela-rela aja karena biaya pemungutan pajak itu dipergunakan sama pemerintahnya untuk membuat trek jalan sepeda di seluruh sudut kota, dari tengah kota sampai sudut kota nyebar. Itu ada jalur sepeda. Itu di Amerika bagian, ya. Ya, itu nanti searching searching aja atau nanti aku kasih linknya ya di kolom komen, nanti kalian baca sendiri. Nah, itu sebenarnya karena kita di Indonesia juga sudah dipungut pajak pembelian sepeda, tapi realisasinya ya di Indonesia nggak semua kota punya trek sepeda. Trek sepeda itu maksudnya di jalan raya di bahu sisi yang digaris line khusus untuk pesepeda. Di kotamu ada nggak? Sedikit kan? Ada, mungkin cuman beberapa ruas. Di Sukabumi juga ada di sini, tapi tidak menyeluruh, ya. Nah, harapan saya ketika memang sepeda ini sudah mulai menjamur lagi, bertambah dan akan semakin ramai, akan menjadi lifestyle. Dan ketika Kemenhub merencanakan undang-undang untuk bermain sepeda di jalan raya, ya sekalian saja dipertegas ketika ada aturan itu tersebut, ya kita tolong disediakan treknya juga, ya kan? Kita harus punya jalur sepeda di semua kota, harus ada jalur sepeda. Bahwa saya ulangi lagi, kemarin saya sempat membahas di video sebelum ini, kalian harus nonton ya, dicek nanti, bahwa sepeda kali ini tidak hanya musiman, sepertinya sudah akan menjadi lifestyle sampai kapanpun. Dan ini akan menjadi sinyal yang bagus bahwa kultur Indonesia mulai akan bersepeda lagi untuk bike to work atau bike to school. Nah, ini pemerintah harus sigap, terutama Kementerian Perhubungan harus sigap segera membuat di setiap kotanya itu trek-trek jalur sepeda. Jadi biar tidak, ketika ada peraturan keluar juga biar tidak rancu. Ada peraturan mengatur bahwa misalnya sepeda harus di bahu kiri jalan biar aman, tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Tetapi kalau nggak ada garis lainnya sepeda atau jalur sepeda, ya sama aja. Karena kita ketika jalan raya goes, jangankan naik sepeda, naik motor aja pada di tengah, ya nggak guys? Nah, yang naik mobil aja kadang asal parkir di bahu kiri, nutupin jalur sepeda. Nah, jadi itu yang harus diatur sebenarnya. Harus diatur tata tertib berlalu lintas. Miris loh, jalur sepeda dibuat parkir dengan alasan tidak ada parkir, seperti di videoku yang sebelum-sebelum ini. Itu terjadi di kota sini, ya kan? Apalagi pasti di kota Anda juga pasti terjadi. Nah, itu yang harus melek. Kemenhub harus tahu itu, bahwa pesepeda bukan dikucilkan ya, maksudnya intinya sepeda itu harus di pinggir. Ya, iya juga, iya kita udah di pinggir, di tengah juga kita nggak akan bisa ngebut gitu kan. Tetapi kita juga memohon untuk pengendara yang lain atau pengguna jalan yang lain, mobil juga jangan parkir di bahu kiri jalan yang notabene itu menjadi jalur sepeda. Parkirlah di tempat parkir yang benar. Dan motor pun ya jangan nengah-nengah juga. Motor juga punya porsinya. Motor sejajar dengan sepeda. Jadi kalau diurutin dari sebelah kiri, kiri sepeda, sebelahnya motor, baru mobil, ya. Seperti itu. Saya cuma bisa menghimbau, semoga kita bisa mengambil positifnya. Yang jelas berita yang di luar sana yang teriak-teriak wah sudah marah-marah itu, sabar mas, sabar, karena ini hanya hoak ya. Hoak itu sudah saya jelaskan bahwa pemerintah atau Kemenhub tidak akan membuat RUU pemungutan pajak sepeda di jalan raya, tetapi mereka hanya merancang peraturan untuk bermain sepeda di jalan raya. Gitu ya guys. Oke, segitu aja. Semoga ini bermanfaat dan semoga video ini sampai ke Kemenhub. Saya berterima kasih buat kalian yang sudah subscribe, like, comment, and share. Thank you banget, matur nuwun banget.
Sampai bertemu di episode berikutnya.